bagi saya teater itu pergumulan, pergaulan, interaksi sosial, lalu mata rantai perjalanan hidup individu. Jadi circlingnya itu berlapis-lapis kayak gitu. Makanya ketika saya awal masuk Bengkel Muda atau menggarap, atau maksud saya awal menggarap sebuah pertunjukan, saya tidak pernah memikirkan tuntutan panggungnya. Saya lebih cenderung melihat persoalan pengalamannya pemain, lalu pengalamannya, pengetahuannya individual para pemain itu kemana, itu punya tekanan apa. Jadi ketika peranan-peranan itu saya lepaskan pada tiap-tiap pemain, saya tidak pernah menjangkau itu sebuah ruang panggung atau kekuatan panggung atau yang lain, tapi saya kembali lagi ke pengalaman mereka, bahwa apa yang menjadi desakan semacam itu. Kadang-kadang saya menemukan bentuk kebenaran acting itu sendiri tidak pada koridor acting yang benar, kadang antitesanya, kadang cross cut-nya yang ketemu di ruang-ruang begitu, sehingga saya itu ada teks yang halus, yang nyayat, ketemunya itu di karakter yang marah, di karakter yang tertekan, kadang-kadang begitu. Ketika sentuhannya itu lebih ke sana, saya ikut. Jadi belum tentu apa yang saya tafsirkan itu benar. Ketika saya itu sudah berhadapan dengan kenyataan proses itu. Tapi saya tetap punya frame, ini sebuah panggung, ini sebuah pertunjukan, ini sebuah tuntunan, sebuah tuntunan. Jadi apapun yang terjadi, kita tawar-menawar terus, meskipun sering kalah, meskipun bentuk panggung itu akhirnya jadi ruang yang enggak menentu ya. Terus terang saja saya senang dengan realis itu, senang. Makanya akhirnya setiap saya menggarap jadinya kayak absurd, kayak enggak menemukan penyegarannya gitu. Tapi saya mendapatkan tekanan-tekanan apa peran itu gitu. Ketika saya masukkan ke persoalannya para pemain itu. Dari situ saya sudah mulai bahwa acting itu bukan berangkat dari teori, bukan adanya dari teori, tapi berangkat dari teori ya. Bukan adanya di teori, tapi berangkat dari teori. Makanya kita bisa saja ketemu pada jalur yang tepat, ketemu anti klimaknya, ketemu antitesahnya, ketemu waktu benturan besarnya. Jadi alam kesadaran pemain itu enggak menurut saya enggak memainkan, tapi memerankan itu bergerak, bergeser dari tuntutan yang ada jadi yang nyangkok antara ada dan tidak ada itu dijadikan. Makanya saya setuju kalau teater itu selalu berubah, bergerak, action. Rata-rata saya menggarap
drama itu selalu saya pertanyakan pada pemainnya, saya lebih membedah pengalamannya daripada dia mengambil peranan itu. Kalau saya sudah tahu apa pengalamannya, saya ikuti, baru saya masuk ke teks, baru saya berani mengobrak-ngabrik atau masukkan dia ke situ. Tapi selama belum ketemu siapa dia itu, saya kadang-kadang belum berani. Kadang-kadang sudah hafal, saya mentahkan lagi, saya rubah. Kadang-kadang saya dulu sering mengajak teman-teman kalau malam itu jalan sampai pagi sana ya, baru bekel sampai Kenjeran, kembali lagi gitu. Ya cuma berkutat ngomong yang berkaitan dengan teater, dengan apa itu? Apa? Tahu mengalami seperti semacam ini. Perasaan apa? Itu aja yang tidak jauh-jauh. Itu jalan. Kadang-kadang saya jualan jauh, tidak ngomong-ngomong sama teman-teman. Sampai balik sekaki sampai melentung kabeh ngono ya apa? Atau kayak gitu-gitu saya kayak tahu apa? Merasa ada pemain yang sudah hafal, dikira sudah selesai. Saya dikira enggak bohongi dia atau apa. Tapi ketika ketemu dengan pemain yang lain, dia kelihatan sendiri kalau jomplang kekosongannya. Saya masukkan ke dalam tong itu saya gelondongkan, saya suruh nggak usah sama dialog semacam itu. Nggak dengar, nggak teriak-teriak aja. Itu ulang-ulang. Begitu keluar itu, ya dia mulai terasa bahwa teks itu nggak bisa dihidupkan kalau kita sendiri menunggu apa yang sudah ada. Dan tetap harus dirituali, diberi jalan yang seluas mungkin, bahkan melebihi dari teks itu sendiri, melebihi dari. Kadang-kadang saya itu kalau ada kalimat yang enak pas diucapkan ya, di teks itu nggak ada, saya suruh ulangi terus. Nggak apa-apa. Kalau perlu di teks itu aja yang kamu pegang. Itu kamu bisa menjawab seluruh isi semua daripada kamu ngomong sebegitu panjang, tapi ya seperti orang ngomong gitu aja. Itu saya kira-kira, tapi saya tidak mendefinisikan kalau itu benar. Tapi saya merasa mendapat bahwa ruang gerak itu sudah mulai saya rambah gitu. Saya nggak sekedar jangkau selesai teks itu ada, teks itu sudah saya taklukkan ya, enggak. Tapi perambahan itu yang membuat kita itu semakin sesak gitu. Nah, makanya kadang-kadang kita kan sering lah kalau lihat drama itu nggak mencapai semacam itu, karena misterinya nggak pernah dijaga. Nah, kita dalam kayak gitu tuh mencari misteri. Kadang-kadang kita orang dialog itu saya suruh sama mandi sampai nangis gitu ya, mandi terus sampai gitu. Kadang tiap orang punya anuan sendiri-sendiri, tapi yang jelas saya tidak mau melepaskan bahwa itu bukan pengalamanmu, itu pengalamanmu empiriknya, itu yang saya tekan. Jadi yang namanya kita semua itu sebenarnya mempunyai dramaturgi sendiri-sendiri. Tinggal kapan kita itu ikhlas melepaskan. Kalau nggak ikhlas kan kita cukup seperti apa yang kadang-kadang kita lelah gitu lihat orangnya aja lelah gitu. Tapi saya kepingin membangun
bukan kesamaan ya, kesejajaran. Kalau kamu punya, kenapa saya enggak? Kalau penulisnya itu menganggap teks ini penting, lalu kenapa kita cuma melepaskan dengan hafal, dengan bisa menyajikan begitu saja? Kalau perlu, enggak ada kaitannya dengan apa gerakanmu. Kalau kita disuruh minum, dalam gelas dimasukkan mulut, itu siapa yang memulai? Itu dulu kan juga proses pencarian. Enggak gitu. Lalu kenapa kalau kita itu minum tiba-tiba kita siramkan ke wajah kita, itu kan nggak apa-apa selama itu nanti menemukan apa itu dekat dengan pengalaman kita. Nah, saya selalu mencari begitu pada diri teman-teman. Selama teman-teman itu sepakat. Dari situ saya merasa dewasa bersama-sama dengan teman, dengan teks, dengan penulis, dengan sebuah ruangan yang tak terbatas itu. Dari situlah saya mulai mencoba panggung itu bukan titipan, panggung itu kita. Panggung itu kita, bukan sebuah barang titipan yang harus kita lewati kayak gini, kita begini. Panggung itu kita. Saya mulai mencoba mengeksperimen diri saya sendiri. Saya yang tidak bisa main musik, yang bukan sastrawan, mencoba membuat teks. Yang teks itu kalau dikatakan puisi belum jadi. Saya mencoba, saya suruh memberi ketuaan dengan musik yang sederhana mungkin. Karena saya itu nggak paham musik, jadi sering tarik ulur. Kata teman-teman, kamu itu selalu berhentinya itu nggak pada akhir ketuaan, di tengah-tengah kadang-kadang sudah banyak bu nyantol, bu nyatut, pokoknya itu. Ya tapi hanya turuti saja lah. Nanti kita akan ketemu tuannya, siapa kita ini. Sampai ketemu, jadi ya kalau dipikirkan lagu ya enggak. Saya kira nggak bisa teks ini dibiarkan apa adanya seperti tulisan itu, harus dibacakan, harus disampaikan. Lalu ketika sampai nggak bisa, ini harus divisualkan, karena ini satu satu kekuatan yang bersama. Hadirlah saya lalu memunculkan kelompok musik Bedak Sitar itu dengan alasan dengan kesederhanaan, dengan kekuatan yang memunculkan pengalaman itu, yang ritual itu, saya bawa sekolah-sekolah. Tes saya ke sekolah SMA. Pada jam pelajaran bahasa Indonesia yang 2 jam itu, 1 jam saya membuat performan itu dengan sederhana sekali, dengan beberapa teman, 2-3. Ya. Itu pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu 1 jamnya saya dialog. Ternyata ada interaksi yang kuat, gairah yang tinggi. Gairah untuk teman-teman itu reaksi kepingin membuat puisi. Dia tiba-tiba pikirannya yang mengalami tekanan seperti puisi, macam-macam pertanyaan, dialog dalam hal itu. Lalu berkembang, dibawa ke sekolahan lain, sampai ke kampus buat mata kuliah umum, lalu dibuat mata kuliah filsafat di antropologi itu, lalu mata kuliah etika kepribadian, macam-macam. Di kampus IAIN itu dibuat sejarah sastra kalau nggak salah namanya ya. Lalu di ITS itu tiba-tiba terus UNESA ikut ya waktu itu, terus berkembang sampai sekolah SMA itu kira-kira sudah 30 lebih SMA di Surabaya itu, belum Gresik, belum ke Batu pernah.
saya kira saya memulai dari situ, memberi dengan alasan pertunjukan itu lebih ke pengalaman. Jadi anak-anak SMA itu sudah mulai berani-berani berpuisi, bermusikal, mulai semenjak itu. Dan dia sering datang ke bengkel, berbondong-bondong mencari nanya, dan dari situlah mulai rame musikalisasi puisi. Ya sampai sekarang itu, dulu orang baca puisi diiringi gitar aja sudah luar biasa. Sekarang hampir semua menyanyi. Ya saya enggak memakankan nyanyinya, tapi yang saya punyai kebetulan cuma itu. Yang saya punyai. Lalu saya mencoba lagi. Saya kan juga pernah jadi wartawan. Kebetulan saya sering nulis human interest di persoalan pelacuran, anak-anak nakal, anak macam-macam ya, lingkungan sosial semacam itu. Saya menangkap ini pengalaman mereka itu kan sebuah proses, kan juga jalan hidup gitu. Cuman dia tidak punya informasi yang benar tentang sebuah pertunjukan atau moral, ya, teater, sehingga saya itu bisa tersesat juga menurut saya. Ya saya tidak menganggap itu tersesat ya. Kalau yuk jadi pelajar, jadi anak nakal, jadi itu, tapi kan bisa saja ada sebuah kecederaan lah, cedera. Karena mereka merasa dipojokkan di tengah masyarakat dan lain-lain. Saya mengungkap, saya kira ini unek-unek semacam ini kalau dimuntahkan semua, saya kira itu bisa jadi peristiwa. Lalu saya mengadvokasi ya, membuat pembelaan terhadap dia tentang tumpang tindih kerancuan hidupnya itu. Saya mencoba membela. Ini saya kira bisa jadi lewatan yang baru, maksud saya. Lalu saya mulai masuk ke anak-anak tahanan dan bekerja sama dengan Ubaya, lalu dengan kelompok pekerja seks dengan hotline ya, pernah ya. Lalu dengan anak-anak jalanan juga LSM yang lain itu. Saya sederhana saja. Saya bukan volunteer, bukan LSM. Jadi wilayah saya wilayah garapan. Jadi tetap saya menjaga jarak dengan itu, membatasi. Sehingga saya nggak larut sebagai pembimbingnya. Tapi tetap saya melihat mereka seperti saya melihat teman-teman teater berdiri sama tinggi sejajar. Sehingga ketika saya marah pada dia, ketika saya nggak ngerti maksudnya dia, saya bisa marah. Jadi sehingga mereka bukan melihat kemarahan saya sebagai aneh, ya melihat dirinya sendiri akhirnya. Dari situ saya mulai semua pengalaman itu saya ungkap. Silakan. Biasanya yang malu itu sampai ditutupi, dibaik-baikan pengalaman itu yang tidak silakan berbohong. Silakan berbohong. Sesudah itu tag itu saya hasil ngomong-ngomong saya itu saya tulis. Saya jadikan tag yang sederhana, yang apa adanya dari hasil semacam testimoni semacam itu. Saya suruh baca kembali. Atau saya bacakan yang tidak bisa baca. Yang tidak bisa baca saya bacakan. Lalu begitu saya bacakan, dia menerima. Ini omonganmu tadi kan,
yang pernah kita omong. Iya, iya. Lalu itu saya godok, ya. Saya temukan dengan jenis teks yang mampu dikuasai mereka. Teks sebagai teks teater ya, teks pertunjukan. Dari hasil omong-omongannya dia yang masih murni, utuh, aktek, dia mulai belajar. Di situ sudah mulai belajar. Duh, begini ya. Itu saya sudah mulai membatasi, ini pertunjukan. Ini pertunjukan, ini kamu. Sebenarnya. Kalau dulu umpama dilepas, ini tidak ada apa-apanya, tidak berarti. Sekarang semua termaknai. Apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu alami, semua ada manfaatnya. Semua itu ada untungnya. Di sini saya mulai ngawal mereka, tapi lewat teks, guiding, lewat teks. Begitu dia mulai jauh masuk, itu mulai saya tekankan lagi, saya gabungkan dalam sebuah narasi cerita. Begitu jadi cerita, dia mulai lagi melihat posisinya. Ketika kita gabungkan itu posisinya sebuah saya dan teman si A dan si yang biasanya tidak ada konten semacam itu, dia mulai melihat teman yang lain itu penting. Karena dia sendiri sudah mulai memberi arti pada teks itu, dia sekarang melihat teman itu menganggap mulai penting. Begitu masuk lagi, begitu sampai hafal, dia mulai berpikir lagi. Ketika hafal sampai dia mulai menghayati. Kalau teks itu dia, ya, sedangkan pengalaman buruk itu dia. Lalu posisi dia yang sesungguhnya itu di mana? Ini biasanya puncak-puncaknya dia katarsis. Biasanya mencari masalah. Dia akan tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, akan berkelahi. Tiba-tiba enak omongnya, pisau disikatkan ke temannya, itu mulai dia mencari ada yang kehilangan, ada yang hilang, ada yang putus dari teks sebagai drama, lalu diri dia sendiri, saya sama dia sebagai memerankan ini. Itu benturan paling berat. Kalau sudah ini sensitif sekali, sensitif. Jadi ada satu hari itu mau main di lapas Jombang. Hari ini GM. Dia itu ada yang nggak kuat melepaskan isinya itu karena dia nggak bisa menjawab. Pintu shelter itu gebrak sampai hampir pecah gitu. Dia teriak-teriak, lalu dia minta mau keluar, minta pergi, minta jauh dari sini. Barang-barangnya mau dibawa nggak jadi, keluar satu dia lari dan kampung satu kembali lagi tuh. Semua sih ya otomatis resah kan, ini besok main, ini GR, ini peran utama sekalian. Lari. Lalu saya gimana ini? Berangkat aja. Sudah berangkat. Loh nanti sudah berangkat aja. Begitu berangkat sampai di tahanan, tidak lama dia datang sama diantarkan orang yang itu. Karena saya anggap kalau sudah itu nggak perlu kita hani. Diantarkan orang itu yang tetangga pojok sana yang diminta tolong sendiri karena datang dengan main. Lalu main. Itu kenapa begitu? Dia itu anaknya memang cerdas. Menurut saya. Orang tuanya itu bisu. Tapi
katanya kerja ke Surabaya, tiap pulang mesti bunting. Bapaknya enggak tahu. Jadi dia punya adik, dia punya kakak itu enggak tahu semua bapaknya. Jadi kalau pulang marah itu kaca rumah itu di apa? Tinju itu bisa pecah. Jadi setiap pulang mesti membuat masalah. Ibunya itu padahal dari situ dia itu merasakan wah kayaknya gitu. Dan mulai kecil akhirnya ikut neneknya. Dan pertama neneknya memuji dia itu ketika karnaval masih kecil, dipakai baju perempuan, dipuji cantik, dan itu terngiang, dan dia sempat jadi banci. Itu terngiang nempel sama dia. Yang apa? Mungkin ya kalimat yang melegakan baru itu. Lihat hidup, perjalanan hidup panjang sampai dia jadi ditahan gitu. Bayangkan kalau itu kita tulis kan bisa jadi 5 halaman. Dia berani. Bayangkan. Hafal dengan cepat dengan teks yang sudah apa? Dari bahasanya sudah jadi sebuah teks yang bisa dinarasikan dengan tepat. 5 halaman seperti monolog dia itu bisa dihafalkan dalam hal cepat. Saya yakin suatu ketika anak ini akan krisis. Dan kalau krisis bahaya. Ya ketika makanya peristiwa itu saya paham itu puncaknya dia. Karena apa? Pasti dia itu akan mempertanyakan ini ada peran, ini ada dia, dan ini ada pengalaman dia. Mesti dia mempertanyakan di mana aku yang sebenarnya. Dan itu hampir terjadi pada semua pemain semacam itu. Dan kalau sudah yang ekstrem ini hari ini ngomong ayo wah semangat bisa dia menemukan banyak adegan dan main-main, besok itu lari bisa, malam-malam hilang itu bisa. Nah ini dan macam-macam anunya. Kalau menunjukkan kemarahan itu menunjukkan kemarahan kesensitifan itu macam-macam. Kadang menakutkan gitu, menakutkan. Loh, umpama kalau kita menangkap kalau berangkat dari teori kan gak akan ketemu kita. Tapi kalau teori itu kita jadikan sebuah ukuran, ya nggak apa-apa. Terus proses itu berlanjut. Demikian juga seperti halnya acting ya. Saya ketika itu menginginkan sebuah acting yang marah puncak. Ketika nganu pelacur gitu ya, menyutradari pelacur. Ketika dia itu dibohongi, ditindas, uangnya nggak dibayar, tapi dieksploitasi sedemikian rupa. Nangis, yang dia tiba-tiba nggak sekedar dia, tiba-tiba semua melihat saya. Loh, kenapa? Loh kok gitu mas? Marah. Loh, di mana? Kalau di sini marah itu nggak gitu. Kayak apa? Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Lalu buntu. Nanti bisa kayak jadi muntah atau jadi nggak bisa diteriakkan. Air mata juga sudah hampir kadang-kadang kalau sudah punya muntah gitu nggak ada apa-apa, air mata saya keluar sendiri. Itu bagi saya kan ada shaftnya, berarti waktu acting itu. Digambarkan ini loh, tiba-tiba kayak gini loh. Ini yang gampang ya. Tenang merokok dia. Jadi merokok itu kayak disusur, nyusur istilah bahasa Indonesia. Tapi ini intensitas nyalanya itu
bagus gitu ya. Waduh, makanya saya kalau nyutradarai mereka itu nggak berani pakai musik. Padat sekali anuan tempo mereka ini, lihat perusahaan. Saya suruh teriak, nawar itu mau sudah. Saya cuma lalu teknik vokal, saya tidak pernah mengajari apa bisa segini. Oke. Kamu belajar gini umpamanya. Kalau ngomong nggak cepat. Biar nanti yang belakang itu bisa nangkep kejelasannya. Saya teknis juga gitu. Blocking ya yang sederhana. Saya takut karena misterinya mereka itu sudah sebuah pertunjukan. Kenapa saya harus menguak yang sifatnya fisikal? Kalau misteri itu sudah jadi kenapa? Tapi ketika ada yang kena aib, awalnya itu banyak, saya berita banyak gitu ya. Dia cerita banyak tentang pengalamannya sampai dia itu diusir, nggak diterima keluarganya, yang main-main. Menarik. Begitu masuk latihan, kadang-kadang terlambat, kadang-kadang nggak muncul. Katanya ya pertengahan latihan pusing kepalanya, mulai pusing. Lalu saya dalam waktu-waktu yang di luar latihan itu saya harus ke rumahnya pagi atau anuan sendiri. Lama-lama dia semakin mengucapkan itu udah bisa mengucapkan kata-kata banyak. Bukan karena dia tidak bisa menghafalkan atau dia sudah hafal sebenarnya. Cuma semakin lama itu semakin dia itu mengingat, kok katanya kok tambah sendiri saya. Dikurangi ya tekniknya. Iya. Saya lepaskan, saya berikan yang lain. Untuk membantu. Akhirnya sampai lama-lama dia kalau nggak pakai ngomong atau bisa, saya beri. Waktu itu main pas pentas itu dia saya beri pakaian kemanten ya, saya taruh depan sendiri, panggung apron paling depan pojok. Lalu mulai awal dia itu sudah saya beri cahaya. Kalau kepingin bahagiaan, saya suruh senyum. Kalau nggak kuat sedih boleh menangis, pokoknya nggak mengeluarkan gerak. Itu mulai awal sampai panggung terakhir itu. Lalu cuma saya beri tag yang beberapa kalimat. Ketika teman-temannya yang lain tanya, kenapa kok diam aja? Padahal semua malam ini sepi, tidak ada tamu hari ini. Dia cuma mengeluarkan kertas selembar yang dari dinas kesehatan, dikasihkan temannya bahwa hari ini aku dikatakan positif HIV. Saya tutup dengan itu. Lalu di closing lagi sama pemain yang paling tua, yang umurnya 65 itu, mengenang masa bahagianya selama hidup itu. Dia cuma satu bahagia, kenal sama seorang tukang beca. Waktu itu dia jadi pelacur di jalanan. Seorang tukang beca itu baik sekali katanya sama dia. Kayak orang tuanya, dan dia jatuh cinta. Padahal tukang beca itu sudah punya anak istri. Tapi dia tidak menuntut apa-apa.
Saya tutup dengan dialog yang romantis sekali supaya itu rembulan di atas keramik. Berarti teater itu atau dramaturgi itu pengalaman penekanannya. Teori itu kan pengalaman. Selama kita kembali kepada teori, mengulang, berarti sudah tidak ada sebuah pertunjukan untuk teater ini. Enggak. Rata-rata ketika anak jalanan, bubar saya buatkan musikalisasi puisi yang saya bawa ke sekolahan-sekolahan itu ya, karyanya sendiri itu ya, SMA 6, SMA 4, itu mereka tiba-tiba berbondong-bondong ngurus KTP untuk bekerja, dan bahkan ada yang jadi wartawan online salah satunya, dan cukup ya mapan lah anak jalanan bisa punya mobil walaupun bekas. Itu anak jalanan. Kalau pekerja seks itu rata-rata ada yang kembali jadi rumah tangga, lalu ada yang nggak kembali tapi dia nggak kepingin itu jadi sebuah tuntutan, harus aku ada waktunya, dan ya akhirnya kembali semua. Ada yang tambah nemu ya ono, yang muda-muda itu yang bikin kita nangis nggak ada. Anak lapas itu juga gitu, ada yang waktu itu nangis kepingin lalu masuk lagi juga ada. Tapi yang ada yang sampai jadi juragan rongsokan itu barang bekas itu kardus itu ada. Lalu ada yang jadi manajer sebuah toko sepatu yang membawai 5 anak sarjana juga ada. Padahal dia lulus SMA tuh. Ada yang pekerjaannya itu tiap hari berubah-ubah. Sekarang borong duren, lalu jual burung. Tapi ada aja, ya punya anak juga punya anak. Lalu sepeda motor bekas-bekas. Lalu yang dulu nggak bisa baca itu bisa baca. Padahal dulu baca selama itu nggak bisa. Begitu habis mentah tiba-tiba bisa, tidak bisa SMS. Ya tapi bahasanya masih sekarang lancar udah. Titik koma itu kadang-kadang jadi suatu mau tapi bisa SMS. Ada kemarahan itu diekspresikan jadi keberanian, kadang-kadang ya agak menakutkan, over confident gitu ada. Tapi rata-rata teman-teman anak-anak itu mengalami pergeseran, perubahan. Makanya kenapa saya namakan teater perubahan, bukan berubah yang itu tuntutannya dia sendiri. Harus berubah, harus terlepas negatif positif itu. Kalau negatif itu biasanya dia mempertunjukkan kalau dulu tuh berani sekarang tuh berani bertanggung jawab, nyuri lagi gitu, nggak pakai dikejar-kejar hampir menyerahkan diri gitu. Dia menunjukkan bahwa dia mampu, pengalaman dia selama ini ada pentingnya juga gitu. Jadi ada yang sudah matang, ada yang setengah, ada yang menuju, tapi rata-rata tekanan itunya sama. Kemauan, keingintahuan tentang apa ke depan ini apa, itu tinggi rata-rata. Sama, baik dalam resiko negatif atau positif. Sama kuatnya. Jadi bagi saya teater ya harus laundry, harus cuci spiritual. Kalau nanggung lebih baik jangan. Dan ini masih banyak loh proses-proses yang nggak jadi, kayak persoalan politik, tokoh-tokoh politik itu banyak ya, karena resikonya. Kalau saya nggak ada masalah, tapi ya
merasa berisiko. Tetap anak lapas, karena ini pandemi ya, masih diundur pas pandemi, jadi ya kita masih terus mencari. Yang jelas saya punya ke depan itu, saya tidak ingin melihat pengalaman itu jadi sebuah realita semangat. Saya ingin ke depan itu pengalaman semacam itu jadi apa ya? Jadi momentum gitu. Jadi apa itu? Ini peristiwa kemanusiaan gitu, semacam gitu. Kalau kemarin kan kita mencuci spiritualnya ya. Sekarang ini harus momentum ini. Harus ada kesejajaran apa itu, pengalaman ya. Harus ada kesejajaran. Kalau kemarin tuh masih spiritual laundry namanya ya. Sekarang harus kesanahan. Jadi kalau kita buat ukuran rata-rata bahwa sesuatu yang sudah kita lewati itu harus jadi teori gitu. Jangan berhenti dari harus, bukan tidak boleh pengulangannya, tapi harus ada by step-nya. Sementara ini kita buat aja gitu, nggak tahu, nggak pernah ngukur itu gitu. Sehingga kita nggak pernah mencuci spiritual kita itu. Dan saya kepingin merambah yang lain-lain. Saya kira banyak kok yang belum kita garap. Cuma saya itu kan juga penggarap, bukan orang yang jadi tidak bisa saya berjalan sendiri. Di umpama kerjasama kalau dengan Rumah Hati itu ada upaya 10. Saya kan terus, gesekan terus dengan sana. Tidak bisa berdiri sendiri. Kita semakin nampak tidak mampunya. Kalau kita tidak mampu berbuat, tidak mampu itu Bung Jeng.